Jadi Alkitab mengatakan, saudara-saudara, Yesus pun lapar. Jadi dia lapar di dalam kemanusiaannya ya. Jangan lagi ada yang mengatakan, Tuhan kok lapar. Ya dia lapar dalam kemanusiaannya. Karena Tuhan itu mengambil rupa seorang manusia dan dia benar-benar sepenuhnya manusia. Maka kalau manusia lapar, maka dia pun lapar. Saya selalu mengatakan, satu-satunya hal yang membedakan antara Yesus dengan kita dalam kemanusiaan, Yesus dalam kemanusiaannya tidak berdosa. Kita berdosa. Kalau kita lapar dan makan, dia pun lapar dan makan. Kita haus dan minum, dia pun haus dan minum. Kita berdosa, dia tidak berdosa. Jadi hanya itu yang membedakan kita dengan Yesus. Jadi Yesus lapar, saudara-saudara. Yang kedua saya mau sampaikan, ya di padang gurun selain kita perlu belajar untuk mengenal Tuhan. Di padang gurun juga kita diajari Tuhan untuk mengenal diri kita sendiri. Lebih khususnya mengenal kekurangan dan kelemahan kita. Saudara, mengenal kekurangan dan kelemahan kita sendiri itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Sesuatu yang sangat baik. Ada begitu banyak orang dalam hidup ini yang tidak pernah mengalami kemajuan. Kenapa? Karena dia bukan sibuk mengevaluasi diri sendiri, malahan dia sibuk mengevaluasi kehidupan daripada orang lain. Maka Tuhan mengizinkan kita mengalami padang gurun dalam kehidupan ini supaya kita belajar mengenal Tuhan dan belajar mengenal pribadi kita sendiri, khususnya belajar mengenali kekurangan dan kelemahan yang kita miliki. Ada begitu banyak orang Kristen yang tidak menyadari akan hal ini. Saudara, Tuhan ingin kita berurusan dengan kelemahan dan kekurangan kita supaya kita ini bisa dipakai oleh Tuhan demi kemuliaan namanya, demi kerajaannya. Satu kali ketika saya selesai pelayanan pemuda, ketika doa tutup itu dinaikkan dan ibadah itu selesai, tiba-tiba saudara-saudara saya mendapatkan satu rema dalam hati saya, seperti sebuah pertanyaan yang muncul. Ya, pertanyaan itu berkata, kenapa Tuhan menginginkan setiap hamba Tuhan itu hidup dalam kekudusan? Ini karena berkenan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dan saya pikir hamba Tuhan itu bukan hanya seorang pendeta kan? Semua kita ini hamba Tuhan. Karena dalam dunia ini kan cuma ada dua hamba. Hamba setan dan hamba Tuhan. Nah kalau saudara hari ini merupakan seorang hamba Tuhan, maka saudara perlu memperhatikan hal ini. Saya pun merenungkan itu. Kenapa ya setiap hamba Tuhan harus hidup dalam kekudusan? Kemudian jawaban itu datang dalam hati saya. Ya, Tuhan berkata seolah-olah dia mau menyampaikan kalimat ini. Bahwa saya mau setiap hamba Tuhan hidup dalam kekudusan. Karena saya ingin memakai setiap hamba Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain yang ada di luar sana. Saudara, apa yang paling penting bagi Yesus? Pernahkah Anda merenungkan ini? Yang paling penting bagi Yesus itu apa? Yang paling penting bagi Yesus itu adalah jiwa-jiwa. Yesus rela melakukan apapun demi jiwa-jiwa. Ya termasuk digantung di kayu salib. Dia rela mati untuk jiwa-jiwa. Nah kalau engkau menyebutkan dirimu sebagai hamba Tuhan, artinya engkau adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Maka seharusnya engkau melakukan perintah-perintah Tuhan. Artinya engkau peduli dengan apa yang dipedulikan oleh Tuhan. Apa yang dipedulikan oleh Yesus. Dan sekali lagi, apa yang paling dipedulikan oleh Yesus ialah jiwa-jiwa. Maka kita hidup kudus itu bukan hanya untuk Tuhan, tapi kita hidup kudus itu juga untuk orang lain. Ketika saya merenungkan ini, maka hati saya sangat terharu di hadapan Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, ajari saya, pimpin saya, agar saya selalu hidup kudus di mata Tuhan, agar saya bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan, saudara-saudara, dalam kehidupan setiap kita. Dan saya sungguh percaya bahwa kekudusan hidup itu dapat kita capai apabila kita mengenali kekurangan dan kelemahan yang kita miliki di dalam kehidupan setiap kita. Saudara perlu sadar kekurangan saudara. Saudara perlu sadar kelemahan saudara, agar ketika pencobaan itu datang, saudara bisa menang melawan pencobaan itu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Ya, saya bacakan ayat ini buat saudara ya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, firman Tuhan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dengan kata lain, Alkitab mau mengatakan, jangan merasa kuat, jangan merasa hebat.
Karena semua orang itu punya kekurangan dan yang memiliki yang namanya kelemahan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kita melewati yang namanya padang gurun dalam kehidupan ini agar kita belajar mengenal Tuhan, dan yang kedua kita belajar mengenali kelemahan kita masing-masing, Bapak Ibu. Tuhan menginginkan setiap kita mengenali kelemahan kita. Saya sering kali mengatakan ini bahwa tidak ada manusia yang kuat. Yang ada adalah manusia yang tahu membaca keadaan. Kalau engkau tahu keadaan itu berpotensi menjatuhkan engkau dalam dosa karena itu berhubungan dengan kekurangan dan kelemahan yang engkau punya, maka engkau perlu menghindar. Engkau tidak akan pernah bisa menghindari pencobaan-pencobaan yang model begini kalau engkau tidak pernah menyadari kekurangan dan kelemahan yang engkau miliki di dalam kehidupan ini. Efesus pasal 4 ayat yang ke-27 jelas mengatakan, dan janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Kapan kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis? Karena kita tahu. Ketika kita tahu kelemahan dan kekurangan setiap kita. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang bisa menang melawan pencobaan daripada iblis adalah mereka yang berdoa dan mereka yang berjaga-jaga. Kapan Bapak Ibu kita bisa berjaga-jaga? Pada saat kita menyadari kekurangan kelemahan yang kita miliki. Sekali lagi, tidak ada manusia yang kuat dalam hidup ini. Saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan, engkau tidak kuat. Bahkan saya sendiri pun yang menyampaikan firman Tuhan, saya tidak kuat. Itulah sebabnya kita mengatakan kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada iblis. Dan sekali lagi, Anda hanya bisa melakukan ini ketika Anda menyadari kekurangan dan kelemahan yang Anda miliki. Jangan membawa dirimu ke dalam pencobaan. Saudara, ketika menyampaikan hal ini, saya selalu ingat, saudara-saudara, bagaimana ketika ada seorang pendeta datang ke gereja kami, dan dia menyaksikan bagaimana temannya sendiri yang merupakan seorang pendeta, itu jatuh ke dalam dosa perzinahan. Kenapa? Karena merasa diri kuat. Ya, merasa diri hebat. Satu kali pendeta muda ini datang kepada gembalanya. Dan ini diceritakan oleh pendeta yang melayani di gereja kami. Dia ingin melayani di tempat di mana prostitusi itu sering kali dilakukan. Ya. Dia ingin melayani wanita-wanita pekerja seks komersial. Kemudian gembalanya berkata, kamu sendiri mau pergi ke sana? Ya, tidak apa-apa kamu sendiri, apa kamu merasa kuat? Dan dia berkata, tidak apa-apa Pak Gembala, saya kuat. Ada Roh Kudus dalam diri saya. Maka ketika dia masuk, ada seorang wanita yang menyambut dia. Ya, seperti biasa, wanita pekerja seks komersial dengan baju dinas mereka kan, serba minim, bolong di mana-mana. Maka ketika datang, dia pun berucap dengan lembut, ya selamat malam Pak. Ya, suara yang melambai-lambai, saudara. Ya. Maka ketika Pak Pendeta mendapatkan sambutan yang seperti itu, maka pendeta berdoa dalam hati, Tuhan, kuatkan roh saya. Ya. Maka pendeta pun masuk duduk di situ. Ya, wanita ini kan tidak pernah tahu kalau itu seorang pendeta. Yang dia tahu kalau datang ke tempat itu mau pendeta kah, apakah, yang pasti itu adalah seorang pelanggan. Maka pendeta itu duduk, kemudian wanita itu pergi ke belakang dan ya membuat kopi sesuai dengan permintaan sang Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta berencana untuk menginjili wanita ini. Maka kemudian wanita itu mulai duduk di samping Pak Pendeta dan Pak Pendeta mulai berdoa dalam hati, Tuhan, tutup mataku agar saya tidak jatuh dalam dosa. Maka wanita ini semakin merapat dan pendeta ini pun semakin berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, tutup mata hatiku agar saya tidak jatuh dalam dosa. Maka pada akhirnya wanita ini pun mulai berani, saudara-saudara, ya. Dia mulai menaruh tangannya di pundak sang Pak Pendeta dan dia mulai menggodai Pak Pendeta. Ya, maka Pak Pendeta yang mendapatkan godaan sedemikian kuat berdoa dalam hati, Tuhan, tutup mata hatiku agar aku tidak jatuh dalam dosa. Maka wanita itu lebih berani lagi. Dia pun mulai duduk di pangkuan Pak Pendeta sambil membelai Pak Pendeta. Maka Pak Pendeta pun akhirnya tidak tahan dan dia berkata, Tuhan, tutup matamu. Ya, dan Pak Pendeta pun jatuh di dalam dosa. Saudara, tidak ada manusia yang kuat. Saya mau menceritakan ini kepada saudara agar engkau mengerti, memahami. Ya, bahwa kita perlu tahu kelemahan dan kekurangan setiap kita. Itulah alasan kenapa Tuhan izinkan kita masuk ke dalam padang gurun kehidupan. Agar kita lebih mawas diri. Agar kita menyadari bahwa kekuatan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan kita dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang diberkati oleh Tuhan ketik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.